Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, di kesempatan yang berbahagia ini kita berjumpa kembali di channel yang sama, Munawir Hidayatullah Official. Tidak bosan-bosan kami ucapkan terima kasih banyak kepada para penonton, para pemirsa yang telah setia serta mendukung channel kami. Mudah-mudahan kebaikan saudara Allah balas dengan limpahan keberkahan. Amin. Baik, di kesempatan kali ini kita akan melanjutkan beberapa pertanyaan-pertanyaan yang memang belum sempat kami jawab mengenai seputar tenda biru, yaitu tentang dakwah biar seru. Alhamdulillah, beberapa hari yang lalu kita sudah upload, yaitu upaya-upaya bagaimana agar tidak grogi ataupun tidak demam panggung di saat kita menaiki panggung. Maka di konten kali ini kita akan melanjutkan bagaimana agar bicara mudah dan juga mampu memberikan kesan yang baik kepada para pendengar. Maka biar gampang, konten kali ini kita kasih judul BBM naik panggung. Tapi nggak ada kaitannya dengan pembicaraan pertalit ataupun pertama. BBM naik panggung ini kita punya makna BBM belajar bicara mudah di saat naik panggung. Kita awali dari pembukaan, yaitu yang kaitannya dengan pengucapan salam, mukodimah, penghormatan, puji syukur, serta sholawat. Kita akan bahas satu persatunya. Yang pertama, yaitu membahas masalah pengucapan salam. Jadi pengucapan salam ini adalah ungkapan yang pertama diucapkan oleh seorang pendakwah ataupun oleh seorang penceramah di saat di atas panggung. Walaupun ada beberapa orang yang biasanya sebelum berbicara penghormatan terlebih dahulu, dan sebenarnya itu tidak praktis dan kurang pas. Dan ada juga bahkan yang belum mengucapkan salam mendahului dengan pantun, dan itu pun sebenarnya kurang pas. Seharusnya yang pertama diucapkan oleh seorang penceramah, berpidato, sambutan adalah salam terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Daun salam, daun pepaya. Yang ngejawab salam, mudah-mudahan jadi orang kaya. Amin. Pesulap merah Ferdi Sambo. Yang ngejawab salamnya marah-marah, mudah-mudahan terus jomblo. Maka pengucapan salam ini ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan. Bagaimana supaya salam kita menarik dan juga memberikan gairah semangat kepada para pendengar sehingga mau untuk menjawab salam kita. Kita konsep pengucapan salam ini dengan SPBU. Apa SPBU ini? Yang pertama S, yaitu suara harus lantang. Yang kedua P, pandangan. Dan yang ketiga B, bermurah senyum ataupun berwajah senyum. Dan yang keempat U, ucapkan dengan baik dan fasih. Jadi SPBU ini langkah-langkah supaya pengucapan salam kita ini menarik serta memberikan gairah kesemangatan untuk para pendengar. Pertama kita bahas yaitu S, suara harus lantang. Pelafazan salam sebenarnya sama, kalimatnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tapi dalam pengucapannya kita harus memiliki suara yang lantang ataupun bersemangat. Jangan sampai kita di atas panggung pengucapan salam letoy, ataupun seperti orang yang belum makan 3 hari. Karena intonasi ataupun suara dalam pelafazan salam ini penting. Orang bisa membedakan mana salam di atas panggung, mana salam di saat masuk rumah, dan mana salam di saat mengumumkan kesedihan. Orang bisa mencirikan. Jadi ada karakter sendiri. Seperti kalau kita masuk ke rumah cukup dengan ketok pintu, Assalamualaikum. Oh,
Tapi ada juga orang yang ngetok rumah dengan lemesnya. Assalamualaikum, Assalamualaikum. Dan ini biasanya orang yang di dalam rumah pura-pura tidur dan bahkan enggan untuk menjawab. Padahal lumayan kita jawab ya, soalnya kan dapat pahala. Maka ada hukum mencuri tapi tidak berdosa. Mencuri apa itu? Mencuri jawaban salam. Kita punya tetangga, ada orang salam dengan lemasnya, Assalamualaikum, Assalamualaikum. Yang mendengar tetangganya, kita ucapkan saja, kita jawab saja, Waalaikumsalam. Nah, itu lumayan. Mencuri tapi dapat pahala. Dan ada juga orang mengucapkan salam tapi dengan tanda kesedihan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Biasanya selanjutnya innalillahi. Maka ada khas tersendiri. Maka orang yang berbicara di atas panggung punya khas. Walaupun secara karakter setiap penceramah punya karakter masing-masing. Kan tetapi kita lihat secara umum. Mengucapkan salam para penceramah dengan bersemangat. Contoh minimalnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Minimal segitulah. Jangan sampai kita mengucapkan salam dengan lemasnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ini kayak mau pengumuman bagi sembako. Jadi pertama yang harus diperhatikan adalah suara harus lantang, harus bersemangat. Sehingga yang mendengar pun bersemangat untuk menjawab. Yang kedua yaitu P, pandangan. Ketika pengucapan salam, pandangan kita harus diperhatikan. Jangan sampai ke atas, jangan sampai ke bawah, dan jangan sampai merem. Nah, ada juga yang mengucapkan salam sambil merem. Assalamualaikum, pas ngebuka jamaah kabur. Nah, ini jangan sampai. Dan ada juga yang mengucapkan salam tapi ngelihatnya ke atas ataupun ke bawah. Ini kurang baik. Maka ketika berbicara salam, mengucapkan salam, pandanglah orang-orang di sekitar kita. Yang ketiga yaitu bermurah senyum, berwajah indah, berwajah senyum. Jadi memberikan kesan yang baik. Jangan sampai ketika kita mengucapkan salam sambil memandang tapi melotot. Assalamualaikum, oh, kelihatan sangar, anak kecil lari. Maka berikan senyum tipis untuk memberikan keindahan bahwa Islam itu indah, Islam itu ramah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ini memberikan wajah yang indah ataupun bermurah senyum. Dan yang terakhir, yang keempat, yaitu ucapan harus baik dan fasih. Karena jujur, ada orang yang kadang teledor mengucapkan salam menghilangkan alif lamnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Padahal ada al-ta'rif yang harus dikeluarkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi harusnya dimulai dari Assalamualaikum. Kalau nggak mau pakai as, sekalian pakai tanwin. Salamun alaikum, kan begitu. Tapi yang lebih baik adalah dengan alif lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan juga dalam pengucapan salam kita harus fasih, yaitu mengetahui huruf-huruf yang dikeluarkan. Walaupun ini bukan Al-Quran, baik juga kalau kita menempatkan tajwidnya. Jangan sampai huruf kaf menjadi kof, yang tidak panjang jadi panjang. Ini kurang baik. Seperti Assalamualaikum, ini kan kurang baik. Jadi kita tempatkan juga tajwidnya lebih baik. Assalamualaikum. Nah, jangan sampai kaf jadi kof juga. Assalamualaikum. Nah, pekoh, pum. Nah, ini jangan sampai. Kan bisa berubah makna. Maka dalam pengucapan salam pun harus fasih, baik dan juga benar. Baik, selanjutnya yaitu yang kedua, masalah muqaddimah. Muqaddimah ini menggunakan bahasa Arab. Ada beberapa yang harus kita perhatikan, yaitu kita konsep dengan istilah KPK. Berarti ada 3. Apa saja KPK ini? 1, kesinambungan.
2. Pelafadan, 3. Konsentrasi dalam menghayati. Jadi ketika akan menyampaikan mukodimah, ada 3 hal yang harus kita perhatikan. Pertama adalah kesinambungan, yaitu mukodimah bahasa Arab yang kita sampaikan hendaknya harus nyambung dengan isi yang akan kita sampaikan. Atau boleh dengan secara umum saja, yang mudah lah, seperti Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Nah, boleh secara umum dan secara mudah. Tapi alangkah lebih baiknya agar memberikan kesan yang baik, apa yang akan kita sampaikan dalam judul ceramah kita, maka mukodimah harus sudah menuju kepada isi tersebut. Seperti kita akan berbicara masalah pernikahan, maka mukodimahnya pun sudah menunjukkan masalah pernikahan. Contoh, Alhamdulillah, Alhamdulillahilladzi sanna bin nikahi ala nabiyyi. Nah, orang sudah mengira dan sudah mengetahui, berarti apa yang akan disampaikan adalah masalah pernikahan. Jangan sampai acaranya pernikahan ataupun khitanan atau yang lainnya, mukodimahnya tidak nyambung. Acara pernikahan tapi mukodimahnya kematian, kan ini tidak pas. Alhamdulillah, alhamdulillahil qail kullu nafsin dha'iqatul maut, lah ini tidak pas. Maka harus menempatkan supaya baik, supaya menarik, maka mukodimah harus kesinambungan dengan isinya. Dan yang kedua, selain kesinambungan, yaitu adalah pelafadan. Pelafadan mukodimah harus benar dan fasih. Jadi setidaknya seorang yang mengucapkan mukodimah harus mampu mengerti ataupun mengetahui dengan huruf-huruf yang akan dikeluarkan. Jangan sampai kita mukodimah hanya pakai ilmu bio, dapat dengar, dapat nonton dari YouTube, tapi kita tidak tahu huruf. Bisa jadi nanti merubah makna. Jadi jangan pakai ilmu bio. Dalam mukodimah kita harus tahu konteksnya, kita harus tahu teksnya, supaya apa yang akan kita sampaikan tidak menyalahi arti. Jadi ketika pengucapan Alhamdulillah, Alhamdulillahilladzi an'ama alaina binikmatil ibadah, orang sudah tahu, berarti dengan fasihnya ia paham dengan bahasa Arab. Maka bisa dicirikan, orang kalau hanya nyontek, orang kalau hanya sekedar dapat ilmu bio, yaitu mendengar lantas langsung diucapkan, bisa jadi ada kesalahan. Maka perlunya pelafadan harus benar dan baik. Dan yang ketiga, yaitu konsentrasi dalam menghayati. Artinya yang diucapkan bahasa Arab, setidaknya kita ini seperti menghayati maknanya. Jadi kita paham dengan apa yang kita ucapkan. Jadi pentingnya ada penghayatan ataupun retorika intonasi dalam mengucapkan mukodimah. Alhamdulillah, Alhamdulillahilladzi an'ama alaina binikmatil ibadah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Nah, ini penting dalam penghayatan. Jangan sampai lurus. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in seperti orang menghafal, atau lemes juga. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in alhamdulillah. Ini kurang pas. Maka perlunya ada penghayatan. Dan itu yang kedua, masalah mukodimah. Berlanjut ke yang ketiga, yaitu mengenai penghormatan. Penghormatan ini ada beberapa hal yang harus kita perhatikan. Kita konsep dengan BBM, berarti 3. Apa ini BBM? B pertama berurutan, B yang kedua benar dalam penyebutan, dan yang ketiga M, menghormati ataupun memuliakan. Baik, yang pertama yaitu berurutan dalam penyebutan. Dalam satu acara biasanya ada ulama, ada kiai, ada pemerintah, ada panitia, ada jamaah. Maka ini harus benar dalam urutannya. Jangan sampai kita pernah temukan dalam penghormatan padahal ada ulama, ada ustadz, ada kiai yang disebutkan pemerintah dahulu. Dan ini sebenarnya kurang pas. Karena mau bagaimanapun yang harus kita muliakan adalah ulama terlebih dahulu.
Jadi dalam urutannya yang pertama harus kita beri penghormatan adalah ulama, para sesepuh, orang-orang tua kita. Nah, baru setelah itu kita menghormati segenap pemerintah yang ada di situ ataupun yang tidak hadir. Yang ketiga yaitu panitia ataupun dalam acara hajat kita hormati sohibil hajat. Dan yang keempat baru kita hormati bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara sekalian yang hadir di tempat tersebut. Maka itu pentingnya ada urutan dalam penghormatan. Selanjutnya yang kedua yaitu benar dalam penyebutan. Dalam penyebutan apa? Nama dan gelar. Maka ketika penghormatan kita pastikan terlebih dahulu. Kalau kita akan menyebutkan nama seseorang, kita harus tahu dulu nama orang tersebut. Jangan sampai salah sebut. Dan kita kalau mau menyampaikan gelarnya harus tahu dulu dengan gelarnya. Jangan sampai salah. Maka singkatnya bisa saja kita tidak dengan menyebutkan, yang terpenting tidak mengurangi rasa hormat kepada orang-orang tersebut. Seperti singkatnya pada para alim ulama, para sesepuh yang tidak bisa saya sebutkan satu persatunya, mudah-mudahan tidak mengurangi rasa hormat saya kepada para beliau. Boleh-boleh saja. Tapi kalau mau lebih baik menyebutkan seseorang yang perlu dihormati ataupun dimuliakan, boleh disebutkan, tapi harus tahu namanya dengan pasti. Itu yang kedua. Selanjutnya yang ketiga yaitu menghormati atau memuliakan. Maka dalam menghormati ataupun memuliakan kita harus tahu tempatnya. Seperti di saat akan memuliakan para alimil ulama, sering kita mendengar dengan pengucapan hadratul mukarram, para alimil ulama, dan ini sebenarnya kurang pas. Kalau hadratul mukarram berarti mufrad, mukarram ini tunggal. Maka jangan untuk para alimin ulama. Kalau para itu kan jamak, berarti harus menggunakan hadratul mukarramin. Terkecuali kita akan menyebutkan satu orang. Para alimin ulama terkhusus guru kita, kiai kita, hadratul mukarram, Kiai Haji Zaid. Nah, ini pas penyebutan untuk orang satu dengan mukarram. Tapi kalau untuk jamak, untuk orang banyak, maka hadratul mukarramin. Dan juga penempatan memuliakan dan menghormati jangan sampai salah. Kadang kita pernah mendengar, yang saya hormati, kalau kita mau pakai bahasa Indonesia, yang saya hormati kiai kita, para guru-guru kita. Kalau kiai, guru-guru kita lebih baik kita muliakan. Atau dengan diambil dua-duanya lebih baik. Yang kami muliakan serta kami hormati para alimil ulama, dan itu lebih baik. Jangan sampai untuk kiai, untuk para ulama saya hormati, tapi untuk para pemerintah yang kami muliakan. Nah, ini tidak pas. Jadi kalau muliakan itu untuk segenap jajaran umaro, para pemerintahan baru. Jangan sampai di pemerintahan kita muliakan. Yang pas itu hormati. Ini yang disebut menempatkan bagaimana untuk memuliakan dan bagaimana untuk menghormati. Jadi tiga itu mungkin kita cukupkan, mulai dari muqaddimah pengucapan salam, muqaddimah bahasa Arab, dan juga penghormatan. Di konten selanjutnya akan kita bahas yaitu mengenai masalah puja-puji dan juga sholawat. Insya Allah mudah-mudahan kita bisa berjumpa kembali, diberikan kesehatan, lancar rezeki, berkah umur kita, fid dini wa dunya wal akhirah, amin ya. Terima kasih banyak. Segala kehilapan pasti ada, manusia biasa, mohon dimaafkan sebesar-besarnya. Jangan lupa bantu terus channel kami dengan subscribe, share, like, dan juga aktifkan loncengnya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala Muhammad, ya Rabbi salli alaihi wa alihi. Allahumma salli ala Muhammad, ya Rabbi salli alaihi wa alihi.